penting nggak sih kuliah itu? Memutuskan untuk kuliah karena saya butuh ilmu. Masa pertamanya anak-anak nanti keturunannya kita itu ibunya. Jadi kalau misalkan perempuan atau kita sebagai ibu nggak ada pendidikan, apa yang harus kita ajarkan sama anak kita nantinya? Beberapa pertanyaan yang dari mulai dasar sampai ke dalamnya. Sekarang kita akan masuk ke dalam pertanyaan yang lumayan dalam lagi, Pak. 1, 2, 3, 4. Kita harus ikut membentuk awareness sama teman-teman PMI tentang melek pendidikan. Apapun latar belakang pendidikan kita, mumpung kita lagi di Taiwan, akses untuk belajar bahasa Mandarin sangat mudah, belajar bahasa Inggris sangat mudah, dan kalau teman-teman punya laptop, teman-teman juga bisa belajar IT. Di mana sih gitu? Kita sambil meluangkan waktu, menunggu kontrak, jadi luangkan waktu yang bermanfaat untuk belajar bersama, dan salah satunya di Sekolah Merdeka yang Himas punya, gitu ya, Kak? Iya, keren sekali. Jadi mungkin dari teman-teman PMI yang di pabrik atau yang mungkin pabriknya nggak terlalu sibuk, mungkin dari teman-teman yang di asisten rumah tangga kan lebih banyak waktu luang meskipun jam kerjanya 24 jam. Nah, Jadi iya, mungkin ada beberapa betul. jam-jam tertentu yang benar-benar mereka free. Mereka bisa manfaatkan untuk belajar gitu. Mungkin di malam hari setelah istirahat, setelah selesai pekerjaan, bisa ikut kelas di kelas Merdeka, Sekolah Merdeka itu kan juga hal yang positif gitu loh. Daripada kita hanya gabut, mainan HP, ya nggak masalah itu keputusan mereka. Tapi saya lebih menyarankan untuk peduli akan pendidikan, banyak Betul, berkegiatan positif karena akan sangat betul. bermanfaat untuk kehidupan kita. Sangat setuju sekali. Ya. Terima kasih Kak Didik dan Hikmah. Selanjutnya menurut Kak Didik dan Kak Hikmah sendiri, gimana sih pandangan kalian tentang sosok pemimpin yang baik? Waduh, sosok pemimpin yang baik ya. Iya, Kalau menurut Lita gimana? Pemimpin yang baik itu yang seperti apa? pemimpin yang baik itu kalau menurut saya pribadi, dia orang yang bijaksana dalam menentukan setiap kebijakan. Eh, yang kedua, dia tahu potensi anggotanya. Jadi bekerja, teman-teman yang lain itu ketika pemimpin itu tahu potensi teman-temannya di mana, akan menempatkan anggota tersebut di posisi yang tepat, sekaligus menggali potensi anggota tersebut, mungkin termasuk critical thinking-nya kita juga harus tingkatkan sebagai mahasiswa. Kita juga dikasih tempat dan wadah yang sespesial ini, kita harus bisa memanfaatkan dengan baik tentunya. Mungkin dalam tanda kutip sederhana itu aja kali ya, sosok pemimpin yang baik. Kurang lebihnya silahkan ditambahkan oleh Kak Didik dan Kak Hikmah. Ya, kalau pemimpin itu idealnya sih ya, karena persepsi orang pasti berbeda-beda tentang sosok pemimpin yang kadang pemimpin A itu belum tentu cocok untuk memimpin si B, dan si C mungkin lebih suka sosok pemimpin yang kayak gini. Karena kita nggak mungkin. Pemimpin itu kalau menurut saya pemimpin yang ideal itu mampu berada di 3 posisi. Jadi posisi di depan dia sebagai komando, memberikan perintah kepada teman-temannya, anggotanya, untuk arah organisasi ini kemana. Di tengah, posisi kedua, dia harus di tengah. Di tengah itu mereka membaur dengan anggota, seperti tidak ada jarak dengan anggota. Jadi komunikasi antar anggota itu kayak, makanya saya sering ngomong juga kalau kita dalam forum resmi, hormati struktur yang kita bentuk. Tapi dalam forum santai, kita adalah teman. Kamu mau ngomong apa aja sama saya, boleh gitu. Mau ngebahas apa aja dengan saya itu juga boleh gitu. Terus di posisi yang ketiga itu di belakang. Jadi di belakang, maksudnya di belakang di sini adalah memberi motivasi ke teman-temannya, anggotanya, memberi dukungan, memberi support. Jadi dia nggak melulu memberi perintah, tapi juga mensupport. Ayo dong, kamu bisa nih. Saya yakin dengan kemampuan yang kamu miliki, kamu bisa ngelakuin ini. Karena saya percaya nunjuk kamu sebagai untuk ngelakuin tugas ini, karena saya percaya kamu punya kemampuan itu.
Itu adalah salah satu support dan dukungan yang harus seorang pemimpin berikan kepada anggotanya. Mungkin lah, kalau pendapat saya sih seperti itu, pemimpin harus bisa berada di 3 posisi itu. Jadi di depan untuk memberikan perintah komando sebagai kemana arah tujuan organisasi akan dibawa. Di tengah mereka bisa membaur, bekerja sama dengan tim-timnya, anggota-anggotanya semua, berkomunikasi dengan baik di tengah, dan di belakang memberikan support dan dorongan untuk timnya agar bergerak maju. Itu aja sih. Mungkin dalam pelaksanaannya kan dengan cara yang berbeda-beda. Bagaimana seorang pemimpin itu, tapi pada dasarnya saya pikir semua pemimpin seperti itu. Iya, saya setuju sih, Pak. Iya. Kak Hikmah, apakah sudah bisa bersuara? Kak Didik, terima kasih. Sama-sama. Jadi kalau hikmah itu pemimpin yang baik. Pemimpin yang baik menurut hikmah ya, seseorang yang mampu belajar kesalahan yang pernah terjadi, terus memperbaiki dan mencari tahu apa-apa yang belum terjadi. Maksudnya memperbaiki diri gitu, bukan cuma mempelajari yang kesalahannya dia saja, tapi dalam lingkungan orang lain juga. Jadi tidak selamanya dia belajar dari kesalahannya dia harus belajar juga kesalahan orang lain, terus memperbaiki kesalahan itu. Jadi seorang pemimpin yang baik adalah seseorang yang mau terus belajar mencari hal baru. Itu menurut hikmah, Kak. Oke, kembali Kalita. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk keduanya. Saya sebagai anggota merasa bangga bisa menjadi anggota HIMAS di bawah kepemimpinan Kak Didik dan Kak Hikmah. Selanjutnya menurut Bapak sama Kak Hikmah, penting nggak sih kuliah itu? Mungkin pertanyaannya bisa saya balik. Kan Lita sebagai mahasiswa nih, penting nggak kuliah? Ini penting kenapa atau dari tidak? tadi pertanyaannya? Enggak, Bolak-balik aku saya, minta. Ya. Ya enggak dong, Lita kan juga sebagai mahasiswa. Saya mau tanya penting atau tidak, jawab iya atau tidak aja, penting atau tidak gitu. Ini menurut saya pribadi, karena ini keputusan saya sendiri mau kuliah atau tidak, jadi menurut saya kuliah itu penting. Oke, berarti kita sepakat. Aku juga sepakat dengan Lita bahwa kuliah, enggak kuliah lah, intinya mengenyam pendidikan itu penting. Jadi kalau menurut saya kuliah atau bersekolah atau itu semua penting. Karena di mana kita bisa mendapatkan ilmu itu meskipun banyak jalan untuk mendapatkan ilmu selain di sekolah, tapi kalau menurut saya pribadi lembaga pendidikan itu penting, kita sekolah di sebuah lembaga pendidikan. Dalam arti sendiri kita pendidikan itu memang yang saya sampaikan di depan tadi, ilmu itu penting untuk kehidupan kita, apapun nanti masalah yang kita hadapi. Kalau kita punya ilmunya selesai ya, masalah itu nggak akan jadi masalah gitu. Misalkan kita punya masalah keuangan, kita punya ilmu akuntansi, selesai itu masalah, iya kan? Kalau mungkin kita nanti punya perusahaan, punya masalah kayak apa? Dengan tenaga kerja kita, pegawai kita punya ilmu manajemen, selesai masalah, kita bisa ada problem solving-nya, jadi menyelesaikan masalah dengan ilmu kan. Dulu saya, maksudnya misalkan gini, nanti saya doakan, aminin aja deh, nanti punya perusahaan. Amin. Nanti punya perusahaan. Dan banyak mungkin dari karyawan-karyawan yang mungkin ada perbedaan pendapat, ada cekcok apa gini. Dari ilmu yang saya pelajari mungkin saya bisa menyelesaikan itu. Oh, ternyata untuk menyelesaikan ini begini, dan kebetulan sekali saya di sini dipercaya teman-teman semua dalam kongres kemarin untuk menjadi ketua HIMAS. Jadi di sini juga saya sendiri sebagai ketua HIMAS juga banyak belajar bagaimana menghadapi, mengorganisasi, memanage semua teman-teman yang ada di HIMAS, supaya tujuannya HIMAS itu benar-benar apa yang kita rencanakan awal kemarin dari pelantikan, kita benar-benar bisa tercapai semua gitu. Meskipun nggak harus 100%, saya minimal 85-90% harus tercapai target yang kita tentukan. Karena mungkin kalau 100% saya mikir itu cuma omong kosong, karena di sini kita harus membangun waktu, membagi waktu antara pekerjaan, kuliah, dan belum kegiatan-kegiatan lain gitu. Jadi kalau untuk maksimal 100% bagus tercapai semua targetnya, it's impossible. Tapi minimal harus 90% lah kita tercapainya.
Jadi kalau untuk 100% kita harus benar-benar free. Kalau misalkan lah saya, kalau untuk mencapai tujuan Himas, apapun program-program yang dilaksanakan itu untuk tercapai 100%, misalkan ada kegiatan A sampai Z dimulai dari awal pelantikan sampai akhir tugas itu A sampai Z. Kita mau gini. Kalau kita harus benar-benar free 24 jam untuk ngelakuin itu baru bisa. Karena kita di sini juga membagi tugas, ada kewajiban bekerja, ada kewajiban untuk berkuliah juga. Dan kembali ke pertanyaan tadi, pentingkah kuliah? Saya sepakat dengan Dita, itu penting. Jadi kenapa sih kenapa sih harus kuliah? Kalian kan sudah bekerja bisa ngasilin duit, kenapa harus kuliah? Kan gitu loh. Banyak pertanyaan seperti itu biasanya. Terus gelar kamu tuh mau buat apa nanti? Gitu. Misalkan kayak saya sendiri sudah cukup berumur kan ya. Buat apa sih kamu kuliah ngejar gelar kayak gitu? Mungkin dari saya pribadi gelar itu bukan tujuan utama saya. Saya memutuskan untuk kuliah karena saya butuh ilmu. Mungkin dari pengalaman kehidupan yang sebelumnya, mungkin aku kayaknya butuh ilmu ini deh. Itu aku kemarin baru memutuskan untuk kuliah. Dulu sih aku pikir nggak kuliah pun kayak Bob Sadino pasti juga kuliah sih. Cuma banyak kan motivator itu yang bilang ijazah kadang nggak berguna, yang lebih berguna adalah tekad. Tapi ya bukan melulu ijazah itu penting. Makanya saya tekankan tadi, saya tidak mengejar gelarnya, tapi ilmunya. Tapi kalau orang itu sukses, Bob Sadino bilang orang goblok lebih berpeluang sukses dan mempekerjakan orang pintar. Sebenarnya saya nggak sepakat. Karena nggak mungkin orang goblok bisa merekrut orang pintar, memanage perusahaan sebesar itu, memulai perusahaan sebesar itu, kalau dia nggak punya niat, nggak punya, mungkin ilmu yang dia peroleh nggak dari lembaga pendidikan, dari kehidupan yang dia lewati. Saya jadi ingat sama yang dibilang siapa ya, Gus Miftah kayaknya sih. Itulah bedanya sekolah dan kehidupan gitu. Jadi sekolah itu belajar dulu baru diuji, kalau kehidupan itu diuji baru kita dapat pelajaran. Nah, mungkin yang disampaikan Bob Sadino adalah kita diuji dulu dengan mungkin kegagalan yang beberapa kali itu baru dia dapat pelajaran, oh ini. Nah, itu kan dia dapat ilmu pasti. Jadi kalau orang goblok bisa lebih berpeluang sukses, saya nggak sepakat. Justru orang-orang yang terlihat bodoh kadang itulah yang paling jenius. Iya sih Pak. Karena kadang orang yang merasa dirinya pintar itu kadang cuma kosong gitu. Mereka sebenarnya nggak punya arah gitu. Makanya aku lihat dari orang-orang yang benar-benar jenius itu, mereka kayak simple aja gitu, nggak terlalu over gitu. Tapi mereka benar-benar punya ilmu yang mumpuni gitu loh. Terus saya juga belajar, makanya kan kemarin mungkin saya dulu pernah melakukan suatu kesalahan di usaha saya kan. Jadi makanya saya memutuskan untuk mengambil ilmu manajemen karena mungkin saya butuh itu. Dan kemarin saya juga ada literasi sedikit-sedikit tentang metode belajarnya seorang tokoh lah misalnya. Seorang tokoh bagaimana kita efektif dalam belajar. Jadi mungkin kita nggak harus menguasai semua materi pelajaran. Tapi bentuklah pohon ilmu. Jadi pohon ilmu itu kita bentuk batang. Jadi misalkan kita mau bikin usaha baju misalkan ya, usaha baju misalkan. Kita harus tahu buat apa sih kalau orang dalam seminar-seminar itu disebutnya sih first principle thinking. Jadi pikiran yang utama itu apa gitu loh. Jadi misalkan kayak mau buat baju itu dibuat untuk apa sih? Mungkin untuk menutupi aurat, lebih dalam lagi sebagai melindungi terik matahari, lebih dalam lagi. Jadi benar-benar tidak ada uraian lagi yang bisa diuraikan, itu baru namanya first principle thinking. Jadi kayak maksudnya baju itu kalau menurut saya sih membuat yang memakainya menjadi dirinya sendiri.
Nggak mungkin dua orang memakai baju dengan style yang sama, benar-benar plek sama, itu nggak mungkin. Jadi baju itu membuat orang merasa menjadi dirinya sendiri. Nah, dari itu kita kembangkan bagaimana melayani. Nah, itulah ilmu. Maksudnya pohon pengetahuan itu dari first principle thinking itu kita bentuk pohonnya dulu, baru ranting-ranting kecilnya kita nempel. Kalau kita pelajari ranting-rantingnya, kayak orang bilang sih ya, kayak mungkin kita belajar gini, semua dipelajari jadi satu. Kita hanya mengumpulkan ranting-ranting ya nggak berguna. Betul sekali. Nah, jadi kalau kita punya pohonnya, rantingnya menyusul, kita tahu arah kita mau belajar apa. Jadi mungkin Mungkin kayak Lita ini kan suka sekali di broadcasting kayak gitu ya. Mungkin nanti bisa kumpulin dari itu gitu. Jadi aku broadcast itu sebenarnya tujuan broadcast itu apa sih? Principle thinking dari broadcast itu apa sih? Nanti bisa, oh ternyata saya harus ini. Baru dapat. iya. Silakan dulu. Mungkin maksudnya lebih ke struktural ya, Pak. Jadi ilmu itu penting, yang tadi seperti kuliah itu penting, ya itu karena ilmu itu penting untuk kehidupan. Jadi kuliah, saya memutuskan untuk kuliah, saya sepakat dengan Lita, kuliah itu penting, yaitu ilmu itu penting untuk menunjang kehidupan kita. Kita nggak bisa memungkiri itu siapapun gitu. Karena semua yang kita lakukan dalam kehidupan pasti membutuhkan ilmu dari hal terkecil pun. Baik, mungkin dari Kak Hikmah. Ya. Jadi untuk kuliah itu penting ya. Kalau menurut Hikmah pribadi, kuliah itu benar-benar sangat penting. Apalagi perempuan ya. Saya kan sebagai perempuan nih, ngomongnya saya ini sebagai perempuan. Madrasah pertamanya anak-anak nanti, keturunannya kita itu ibunya. Jadi kalau misalkan perempuan atau kita sebagai ibu nggak ada pendidikan, apa yang harus kita ajarkan sama anak kita nantinya? Seperti itu. Terus kalau misalkan kita cuma lihat laki-laki atau pasangannya kita yang berpendidikan, lantas kita nggak usah, nanti pasangannya berpendidikan, kita nggak usah berpendidikan. Pertanyaannya, apakah laki-laki itu mau mendidik anak kita 1 kali 24 jam? Enggak kan? Cari uang dong. Nah, kayak gitu. Jadi kalau misalkan kuliah itu benar-benar penting untuk perempuan, karena madrasah pertamanya anaknya nanti itu ibunya. Mungkin seperti itu singkatnya Kak Lita. Yang selebihnya udah dijelaskan sama Kak Didi tadi. Wah, kayaknya harus ikut lomba kita deh, Iwan ya. Kesetaraan gender kan kemarin kita punya lomba itu kan ya. Iya. Harusnya ikut dia. Kak Hikmah ini emang spesialis memihak perempuan. Iya ya, berarti saya di sini sendirian dong. Iya. Enggak lah, maksudnya saya sepakat juga sama Hikmah juga. Karena biasanya laki-laki itu memang lebih aware ke bagaimana keluarga itu bisa bertahan. Makanya kita lihat banyak seorang ayah itu jarang sekali, ya nggak semua sih, nggak semua, tapi kebanyakan seorang lelaki di rumah tangga itu memang jarang memberikan pendidikan untuk anaknya karena waktunya habis untuk bekerja. Saya sepakat dengan Hikmah tadi karena mungkin istri juga lebih banyak waktu, tapi nggak semua loh ya, kebanyakan wanita juga bekerja karena dengan kebutuhan yang berbeda-beda, tapi kebanyakan secara umum lah yang di negara kita di Indonesia itu kebanyakan secara umum perempuan itu kan yang banyak berhubungan dengan anak, mendidik anak yang disampaikan Hikmah tadi, mungkin secara literasi agama juga madrasah pertama seorang anak adalah ibu. Gitu. Ya sepakat sih. Oke, baik. Tadi kan kita udah beberapa pertanyaan yang dari mulai dasar sampai ke dalamnya. Sekarang kita akan masuk ke dalam pertanyaan yang lumayan dalam lagi, Pak. Jadi, apa sih tujuan dibentuknya HIMAS? Kalau tujuan dibentuknya HIMAS sebenarnya sudah sedikit dipaparkan tadi di depan ya. Sebuah organisasi himpunan mahasiswa kan pasti dibentuknya untuk sebagai wadah aspirasi dari mahasiswa. Jadi kegiatan kemahasiswaan pasti dibentuk dengan organisasi himpunan mahasiswa. Itu pasti kita nggak bisa dipungkiri kalau tujuan utamanya. Karena setiap universitas pasti punya badan eksekutif mahasiswa untuk mengkoordinasikan semua yang berkaitan dengan mahasiswa. Mungkin dari universitas ini ada BEM, ada BEM, ada BEM, ada BEM gitu. Jadi organisasi HIMAS sendiri dibentuk juga untuk itu, mengakomodasi, mengkoordinasi semua kebutuhan mahasiswa dan kepentingan mahasiswa.
menjadi satu wadah penyaluran aspirasi, inspirasi, dan juga apa ya, untuk memperoleh prestasi. Mungkin dari tujuan awalnya yang sebagai wadah itu untuk berkoordinasi mahasiswa itu dari fungsi utamanya ya. Semakin ke sini Himas kan semakin berkembang. Jadi nggak melulu tentang mahasiswa, nggak melulu tentang akademik. Kita juga banyak sekali dari tahun-tahun sebelum periode kita ini ya. Kita melihat juga dari pendahulu kita dulu, pengurus sebelum kita itu banyak sekali kegiatan yang sama sekali tidak berhubungan dengan kemahasiswaan. Contohnya kegiatan donasi, kegiatan festival budaya, yang mungkin ada hubungannya dengan mahasiswa, cuma nggak berhubungan secara langsung kan, secara akademik lah kalau saya bilang. Jadi kegiatan-kegiatan yang seperti itu membuat dinamika dari Himas sendiri berkembang semakin besar gitu. Bukan cuma untuk kalangan mahasiswanya aja, untuk mahasiswa UT yang ada di Taiwan. Jadi semakin melebar, koneksi juga semakin panjang. Makanya kemarin saya tugaskan dari divisi Humas untuk relasi kemana-mana itu juga itu untuk mengembangkan organisasi ini gitu. Jadi tujuannya ya memang himpunan mahasiswa tujuannya untuk menjadi wadah aspirasi, inspirasi dan untuk memperoleh prestasi untuk mahasiswa. Tapi dalam perkembangannya kita selalu berkembang, selalu dinamis karena kita nggak melulu melakukan kegiatan yang bersangkutan dengan mahasiswa aja. Kita juga peduli terhadap sosial dan budaya. Kita juga peduli dengan kemanusiaan, dengan donasi gitu. Kita juga berusaha peduli dengan isu-isu tenaga kerja dan perlindungan migran yang ada di sini. Kita sangat mencoba itu. Makanya kan kemarin saya juga mencetuskan untuk ada satu acara yang bisa memfasilitasi teman-teman migran di sini itu memperoleh pengetahuan tentang peraturan-peraturan ketenaga kerjaan. Ya mungkin dalam kedepannya kita akan mewujudkan itu. Iya, semoga saja. Jadi tunggu tayangnya di podcast Himas. Promosi lagi Lito nih. Iya dong. Dari Kak Hikmah sendiri seperti apa? Mungkin Kak Hikmah masih ada kesibukan. Kak Hikmah, oke, baik. Tadi kan menyambung di pertanyaan sebelumnya, Bapak tuh kayak nyepil-nyepil ke target nih. Jadi target Bapak di tahun masa jabatan pertama ya, kira-kira apa nih? Kan barangkali mau 2 tahun nih kayak Kak Bagus gitu, siapa tahu kan gitu. Ayo lah, ayo bisa yuk. Kalau untuk target, nah sebenarnya target saya nggak terlalu besar. Apa yang sudah kita rencanakan di awal kemarin pembentukan organisasi, seperti kegiatan-kegiatan yang sudah kita jadwalkan itu terlaksana dengan baik dan sukses gitu aja. Dan kemungkinan target yang paling saya prioritaskan adalah pembentukan SOP nantinya. Jadi SOP keorganisasian itu saya pengen sekali semua standar operasional dan prosedur di organisasi itu tertulis dan nanti ingin saya sampaikan di kongres. Jadi kemungkinan nanti peraturan-peraturan keorganisasian itu akan saya buat tertulis supaya menghindari nanti tugas saya apa sih, kewenangan saya apa sih, gitu. Jadi itu nanti pentingnya untuk anggota. Anggota itu tugasnya begini, tugasnya ketua divisi itu ini, tugasnya sekretaris itu ini. Jadi mereka paham apa ya. Terus cara melakukan penyampaian pendapat itu seperti ini. Jadi kayak SOP-nya itu benar-benar dimatengin. Jadi nggak rancu. Tiba-tiba ada anggota yang dari bawah bilang ke saya langsung kan nggak etis. Mereka ada ketua divisi. Iya, saya ingin memaksimalkan di situ. Jadi tahu bagaimana mereka berorganisasi dengan baik. Jadi jika ada keluhan apapun permasalahan disampaikan ke ketua divisi menyampaikan ke saya. Kalau saya memutuskan langsung dengan ke bawah ke anggota, saya nggak perlu ketua divisi sebenarnya. Nah, itu makanya mungkin prioritas untuk masa jabatan ini adalah ingin membentuk sebuah SOP yang tertulis. Jadi nanti konsep-konsepnya juga saya minta teman-teman dari seluruh anggota juga memikirkan bagaimana sebuah organisasi kita ini bisa berjalan lebih efektif lagi. Jadi konsep-konsepnya nanti kita bikin lagi dan prioritas kedua adalah mensukseskan kegiatan yang telah kita susun dari awal pelantikan kita.
Dan mungkin kemarin juga permintaan dari UT Pusat adalah kita bisa bersinergi dengan Badan Pelaksana UT di sini untuk kegiatan-kegiatan universitas terbuka. Mungkin nanti ke depannya Kak Lita juga bisa mengundang dari pusat supaya juga bisa berbagi informasi di sini. Baik, dengan senang hati saya akan menunggu momen terbaik jika bisa mengundang narasumber dari pusat. Selanjutnya pertanyaan terakhir ya Kak, karena mungkin Kak Hikmah sedang sibuk. Apa harapan Kak Didik untuk anggota Himas dan Himas ke depannya? Semua harapan pasti harapan yang terbaik ya. Kalau saya Iya, untuk teman-teman anggota, saya berharap, sangat-sangat berharap teman-teman di sini kita berorganisasi bersama-sama, berkegiatan bersama-sama, melakukan tugas-tugas di organisasi bersama. Ini kedepannya saya berharap benar-benar karakter teman-teman itu terbentuk. Jadi punya tanggung jawab, punya inisiatif, punya kompetensi yang dibutuhkan. Karena di sini kita bukan aku lebih baik dari kamu, enggak. Gitu. Saya berharap semua di sini belajar dengan bersama-sama untuk menambah value. Jadi apa sih yang akan kita jual setelah kita nanti keluar dari Himas? iya, Maksudnya kita kan purna tugas, kita kuliah juga nggak selamanya seumur hidup, ya kan? Kalau kita belajar memang harus seumur hidup sampai liang kubur menanti kita harus tetap belajar kan? Nggak ada batasan umur untuk belajar. Tapi kalau untuk kuliah kan kita ada batasan waktu. Selesai mungkin sarjana cuma 4 tahun kita selesai. Kalau jadi sarjana mahasiswa abadi ya lebih dari itu. jangan dong. Jangan. Ya saya harap sih teman-teman dari anggota Himas nanti punya karakter, Amin. punya kompetensi yang bagus, punya inisiasi yang bagus, punya konsep mindset yang bagus. Setelah nanti kita berusaha membentuk karakter diri kita masing-masing di sini, nanti kita keluar itu sebagai punya nilai tambah. Jadi diri kita punya Sangat nilai tambah. Mungkin kalau untuk Himas sendiri, saya harapannya ke depan Himas ini tetap menjadi sebuah organisasi yang bergerak untuk memfasilitasi semua kebutuhan mahasiswa dan aspirasi mahasiswa, terutama di UT Taiwan ya. Dan terus aktif untuk merangkul teman-teman non-mahasiswa, teman-teman pekerja migran, dan mungkin Himas akan lebih nanti ke depannya saya harap lebih dekat lagi dengan teman-teman pekerja migran gitu. Mungkin dengan itu, dengan kampanye yang memang kita konsepkan sejak awal itu untuk memberikan edukasi supaya teman-teman pekerja migran itu sadar akan pendidikan, itu bisa tercapai. Jadi intinya iya, adalah saya berharap Himas akan selalu lebih dekat dengan pekerja migran untuk tujuan Himas mengedukasi teman-teman pekerja migran supaya peduli terhadap pendidikan. Izin menambahkan, saya sendiri sebagai anggota Himas merasa selama bergabung di Himas ini mental saya semakin baik, kemudian critical thinking saya semakin diasah, terutama karena kesempatan yang diberikan oleh Kak Didik dan Hikmah. Jadi, ayo nih ide apa nih yang harus saya gali lagi? Mumpung kita bisa sama-sama berkolaborasi di satu wadah yang menurut saya sangat baik untuk dimanfaatkan. Kemudian selain itu membentuk attitude, karena untuk apa kita sekolah tinggi-tinggi kalau dari dasarnya sendiri atau attitude kitanya sendiri tidak sama-sama diperbaiki. Benar. Nah, saya sepakat dengan Lita sih. Saya Jadi kadang sih ya orang yang berpendidikan tinggi mungkin tidak relevan dengan gaya komunikasinya gitu loh. Banyak sih sebenarnya contoh-contoh kasus seperti itu. Cuma ya saya secara pribadi sih lebih menghargai teman-teman yang memiliki yang seperti Lita sampaikan tadi, attitude yang lebih baik, gaya komunikasi yang tidak terlalu arogan. Mungkin bagaimana sih kalau pepatah Jawa bilang sih, bukan pepatah Jawa sih, di manalah bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Itu yang harus kita iya, terapkan gitu loh. Jadi kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan di tempat di mana kita berdiri. Karena
di Taiwan dan di Indonesia itu budaya sangat jauh berbeda kan gitu loh. Sangat jauh berbeda. Mungkin antara di tempat Lita dan di tempat saya di Banyuwangi itu juga berbeda. Gaya bicara, gaya budaya itu berbeda. Makanya yang terpenting dari itu tadi adalah di mana bumi dipijak, di situ lagi dijunjung. Itu akan lebih membuat diri kita lebih bernilai. Iya. Percuma kita pinter, jenius, tapi kalau komunikasi kita tidak baik. Mungkin dari penilaian secara akademik kita bagus, tapi nilai secara moral kita mungkin nggak sebagus itu. Karena yang menilai diri kita bukan diri kita sendiri. Saya merasa paling baik gitu loh. Saya merasa paling baik ya, saya merasa paling pinter, saya merasa paling benar. Tapi yang menilai kita bukan diri kita gitu loh. Karena orang lain yang akan menilai kita. Jadi kalau sebenarnya kalau kita mau melihat diri kita itu lihatlah diri kita dari orang lain. Betul. Yang tidak punya kepentingan dengan kita. Iya. Misalkan gini ya. Jadi panjang. Masih ada waktu kan? Tidak apa-apa, Pak. Maksudnya misalkan gini, misalkan ya nanti Lita itu jadi kepala daerah deh. Lita punya atau kepala daerah atau pengusaha, pejabat yang punya perusahaan. Terus ada Lita pengen, aku sih sebenarnya gaya pemimpinanku udah bagus belum ya? Jangan tanya ke bawahan kamu, karena mereka bilang pasti bagus, Bapak bagus, karena mereka punya kepentingan gitu loh. Yang kamu lihat adalah orang-orang yang banyak membenci kamu. Itulah kamu bisa melihat diri kamu. Iya. Karena mereka jauh lebih kritis. Kamu tuh gini. Kalau tidak ya orang yang benar-benar kita percaya biasanya orang terdekat adalah ibu. Itu orang yang paling jujur ke kita. Baik. Kan, ini untuk pertanyaan terakhir ya Kak Hikmah ya. Halo Kak Hikmah? Iya. Gimana Kak? Untuk pertanyaan terakhir, harapan untuk Himas dan anggota Himas itu sendiri ke depannya seperti apa? Harapan untuk Himas dan anggotanya ke depannya. Harapannya tuh makin kompak, terus makin terjalankannya program semuanya dengan baik, terus makin bisa menjadi jembatan untuk mahasiswa maupun BMI yang ada di Taiwan. Amin. Terus apa lagi ya? Pokoknya makin kompak lah buat Himas ke depannya, makin banyak program-program baru yang bisa membangun buat BMI dan mahasiswa-mahasiswa. Semangat buat Himas ke depannya pokoknya. Semangat juga untuk Kak Didik dan Kak Hikmah untuk memimpin Himas di 1 tahun ke depan ya. Semangat. Amin. Semangat. Sebenarnya saya merasa sangat bangga bisa berada di tengah-tengah kalian, para anggota. Terutama ini bisa saya sampaikan, Lita ya. Silahkan. Jadi terima kasih buat teman-teman Himas semua, teman-teman dari anggota Himas untuk kontribusinya untuk organisasi Himas selama ini sangat luar biasa. Saya apresiasi sekali. Mulai dari kerjasama, ide-ide yang muncul itu sangat luar biasa bagi saya, dan tanggung jawab dari teman-teman juga sangat luar biasa dari saya. Saya berharap untuk teman-teman anggota Himas ke depannya hal yang sudah baik ini mari kita pertahankan dan lebih ditingkatkan lagi. Jadi mungkin saya di sini sebagai ketua merasa sangat bangga bisa menjadi seorang yang memimpin kalian, yang merupakan orang-orang hebat, yang merupakan orang-orang kreatif, yang aktif, dan saya nggak bisa ungkapkan dengan kata-kata, mungkin kalian itu luar biasa, dan saya bangga menjadi ketua dari Himas. Dan semua anggota Himas yang saya banggakan, dan mungkin nggak akan bisa saya ucapkan dengan kata-kata, saya hanya ucapkan dengan kata saya bangga dengan kalian. Terima kasih atas kerja kerasnya. Oke, terima kasih Kak Didik. Kak Hikmah mungkin ada yang ingin disampaikan untuk anggota? Ya, buat anggota semuanya terima kasih, pokoknya keren. Kompaknya dapet. Pokoknya keren, nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Kekeluargaannya juga dapat ya Kak? Kekeluargaannya dapat, benar. Solidaritasnya benar-benar dapat di Himas tuh. Pokoknya keren lah buat kalian semua, terima kasih. Tetap semangat ya buat program-program kita ke depannya. Kompak selalu pokoknya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik,
Nah, itu dia obrolan kita di podcast episode kedua edisi Primetime Himas UTT bersama Pak Presgir dan Bu Wakil. Pendidikan bukan hanya soal bagaimana rasanya duduk di bangku kuliah. Pendidikan bisa didapatkan di mana saja. Pendidikan tinggi juga tidak akan menjamin kamu akan menjadi orang yang sukses kalau kamu tidak merubah mindset kamu. Karena ilmu itu dinamis dan kita sebagai generasi bangsa harus optimis ikut berperan membangun Indonesia maju. Makanya kenapa malam ini kita berkumpul di satu wadah yang sama yang kita kenal dengan nama Universitas Terbuka Taiwan. Oke guys, saksikan episode-episode lainnya bersama narasumber yang hebat, inspiratif, dan inovatif di channel YouTube kami. Saya Lita Salihat selaku host pamit undur diri. Thank you. See you next time. Bye-bye. Bye.